Oke, kita langsung aja nih Mas Bahrul. Udah ada beberapa pertanyaan nih masuk dari adik viewer nih. Yang pertama itu mengenai saham SMRA. Apakah udah jebol supportnya nih Mas untuk hari ini? Oke, SMRA ya. SMRA hari ini tutup di posisi 740 atau minus 3,9%. Nah, secara fundamental sih SMRA bagus. Penjualannya pun lumayan meningkat. Tapi secara sisi sektornya itu untuk sektor properti itu belum terlalu jalan. Tapi kita tengok dulu secara teknikal. SMRA. SMRA ya. Nah, jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang yang sering menggunakan teknikal itu baru sendiri menggunakan namanya moving average. Itu moving average yang eksponensial itu menggunakan 21, 34 atau 90. Jadi kalau yang 90 itu biasanya agak agak panjang ininya. Oke, untuk saham SMRA hari ini posisinya di angka 9 di 740 itu menurut Bahrul udah jebol dari supportnya di 745. Hmm. Jadi bisa balik lagi ke sekitar posisi di angka 680 ke support selanjutnya. Resistnya angka 810. Nah, kalau ditengok dalam jangka waktu 6 bulan terakhir, sebenarnya SMRA ini belum ada tanda-tanda dia uptrend atau downtrend karena posisinya ranknya masih tetap di posisi sekitar 660 sampai di angka 825. Jadi belum terlalu ada pergerakan. Di harga sekarang sebenarnya di harga tengah-tengah posisinya di 740 ini. Turun dari turun ke supportnya di angka 660 masih ada sekitar 120 poin. Misalkan naik itu sekitar 100 poinan juga. Jadi belum terlalu menarik untuk saham SMR. Oke, baik. Selanjutnya Mas, sektor yang sama nih Mas Bahrul, CTRA Mas. CTRA. Nah, SMRA sama CTRA biasanya sama ya. Cuma Hmm. kalau untuk saham CTRA ini hari ini tutup di angka di 1050. Nah, di sini sahamnya sebenarnya cenderung uptrend, tapi ini sudah masuk area beli. Kenapa? Kalau Bahrul bilang saham uptrend itu biasanya saham ini ada di atas MA 90. Nah, kalau untuk saham CTRA sendiri ini supportnya ada di MA 90-nya ada di 1020, resistnya ada di 1100. Nah, di angka 1040 di 1050 ini udah boleh buy. Targetnya di harga berapa? Kalau baru hitung untuk jangka menengahnya, saham CTRA ini bisa ke posisi sekitar 1230 sampai 1250 untuk target jangka menengahnya untuk saham CTRA. Oke, baik. Selanjutnya masih dari sektor yang sama, BSDE Mas. BSDE. Wah, ini semuanya properti semuanya ya. Nah, BSDE sendiri 6 bulan terakhir ini untuk resistnya ada di 1040, supportnya ada di 980. Ini sebenarnya mau posisinya mau ini ya, mau naik-naik tapi naiknya pelan-pelan terus. Jadi paling enak kalau misalkan mau yang ngumpulin ya kumpulannya di antara rank 980 sampai sekitar 1040. Berarti di angka sekarang di angka 1000 di posisi sekitar 1010 ini udah boleh mulai buy. Tapi target jualnya itu ada di angka berapa? Target jualnya itu ada di 1060 kurang sekitar 1160 itu untuk targetnya. Berarti masih ada Oke, upset sekitar 16%. Nah, batasin resikonya ada di bawah di 960 batasin resikonya. oke, baik. Dari tiga Nah, sektor, dari tiga saham yang tadi, hmm, gimana Mas? dari tiga saham tadi Mas, itu yang rekomendasi Mas Bahrul yang mana? Nah, kalau untuk ketiga saham ini, Bahrul Hmm. lebih cenderung ke CTRA, ke CTRA. Oke. Yang kedua BSDE. Nah, kalau yang SMRA itu masih ragu-ragu, makanya lebih bagus di skip dulu kalau yang SMRA. Oke, siap. Selanjutnya Mas, ini Mas Bahrul untuk saham SIDO dan ADMR, apakah untuk hari ini tuh koreksi wajar atau gimana Mas?
Nah, untuk Sido kalau nggak salah habis bagi dividen ya, baru tengok dulu corporate action-nya. Hmm. Sido sebentar, tanggal 7. Oh, kumdetnya tanggal 7, dividennya Rp23. Nah, saham Sido ini kalau baru tengok karena jebol dari supportnya, dari EMA 90-nya juga, itu supportnya ada di 990, resistnya itu ada di 1067. Karena udah jebol dari support, menurut Bahrul paling enak tunggu di support-support berikutnya. Tunggu di sekitar 860. Nah, mungkin ada yang mau memanfaatkan momen dividen ya. Dividennya kan tanggal 7 itu, tanggal 7 bulan April. Nah, menurut Bahrul ya paling enaknya tunggu sekitar di posisi 860, semoga aja dapat. Kalau dapat kan enak, dapat di harga 860, nanti pas waktu di bawahnya kita dapat dividennya Rp23. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada 6 saham nih, Mas. Adro, Indi, Boleh. ETMG, Antam, Tins, Inco. Intinya di sektor komoditi itu ada sentimen apa, Mas, untuk hari ini? Nah, untuk sentimen untuk tambang hari ini ya, apa namanya, Betul, naiknya sih nggak begitu signifikan. betul. Jadi kalau untuk komoditas sebenarnya kita ngikutin harga komoditas dunia. Kalau harga komoditas dunianya naiknya kencang, otomatis akan ngikut ke saham-saham komoditas yang bersangkutan. Jadi setelah kita ketahui misalkan harga komoditasnya naik, misalkan seperti Antam, Inco, misalkan Indi. sektor L apa batu bara, kita harus tengok kalau komoditasnya naik, kita tengok dulu apa namanya teknikalnya. Sudah masuk ke area belinya atau belum? Kalau sudah masuk ke Hmm. area belinya, baik. Tinggal tunggu tinggal tunggu untuk mencapai targetnya. Biasanya seperti ini. Saham itu akan naik 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 terus, nanti dia akan turun turun itu menuju ke ini, ke, kalau saya bilang sih, kalau saya menggunakan moving average itu masuk ke area belinya. Karena saham itu nggak akan selalu naik terus. Akan ada koreksi, setelah ada koreksi baru nanti cenderung akan naik lagi, biasanya akan melebihi ke resist selanjutnya tadi. Nah, kalau untuk ITMG sendiri hari ini kan hari kumdetnya ini ya, kumdetnya dividen Dividen. itu lumayan besar, kurang lebih sekitar Rp3.000. Kalau ditengok dari harga sekarang ya hampir Rp10. Tapi wajar karena apa, harga komoditasnya memang lagi naik tinggi kan, harga batu bara. Nah, rata-rata sih ada yang mulai ngambil untuk dividennya. 3.040 dividennya untuk ITMG. Oke, siap. Kita balik lagi nih ke SMRA nih, Mas. Itu Oke. MA20-nya itu berada di mana tuh ya? Di 740 atau di 735? Nah, oke, kalau misalkan MA20 ya, kalau saya sih Hmm. menggunakan MA13, 21, 34, dan 90. Hmm. Kalau kita tengok MA20-nya itu ada di posisi sekitar, MA20-nya ada di angka 1000. Salah, itu SMRA. SMRA, smartphone. 760. 760 ya? Iya, jadi memang Oke. udah jebol dari supportnya, ya paling enak tunggu di support selanjutnya, paling enak untuk saham SMRA. MA20-nya di 760 ya, Mas Haji. Jadi jam Mas Baron. Oke, next untuk saham Diva, Mas. Diva, saham Diva. Oke, untuk saham Diva, sebenarnya ini 1 tahun terakhir ini sebenarnya uptrend, tapi ini udah mulai cenderung di bawah EMA 90, berarti udah mulai cenderung downtrend, nggak tahu ya. Menurut Bahrul ini bisa, untuk resistnya ada di 1290, supportnya ada di 1125. Ranknya ini masih tipis untuk saham Diva ini. Jadi kalau Bahrul katakan mau masuk atau mau menahan pun nanggung. Lebih bagus di skip dulu. Paling enak kalau misalkan mau masuk ya nunggu breaknya aja, dari break dari MA 90-nya atau di resistnya di 1280, atau uh, nunggu di supportnya di 1125. Tapi kalau dapat ya pasangnya mungkin di resistnya di 1200-an. Tapi kalau misalnya jebol dari supportnya ya udah buru-buruan cut loss.
Karena apa? Kalau nggak cut loss ini bisa agak dalam. Karena DeFi ini terakhir kalau nggak salah dia habis stock split. Makanya Oke, menjelang stock itu sahamnya naik. Setelah stock split ini malah cenderung turun. oke, siap. Kalau Antam gimana, Mas? Nah, Antam. Antam, Inco, Timah biasanya itu selalu beriringan Sama naik. ya? Iya, betul. Untuk Inco sendiri targetnya sebenarnya 9.000 untuk Inko Inco. 9.000. Ya, kemudian untuk Timah targetnya 2.100. Hmm, Nah, oke, ya. itu untuk Antam, baru katakan ini sahamnya cenderung ini uptrend. Ini masuk area beli Bahrul. Malah hari ini Bahrul rekomendasikan untuk beli. Nah, Antam ya? area belinya di angka berapa? 2.400 sampai 2.500 itu area belinya. Targetnya ada di angka berapa? Targetnya itu di angka kurang lebih sekitar 3.300. Tapi dengan catatan ya bisa harus nge-break dulu dari resist yang pertama 2.700 sama resist yang kedua 3.200. Nah, batasan resikonya di angka berapa? Batasan resikonya ada di angka 2.250. Nah, kalau kita tengok dari inkonya, dari timahnya yang cenderung naik, ya semoga saja Antam akan mengikuti. Nah, enaknya saham-saham komoditas itu satu, kita bisa memantau harga komoditasnya. Kalau harga komoditasnya naik, wah sahamnya ini bisa tercapai nih untuk target yang saya inginkan. Yang target sesuai hitungan kami itu misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya harga komoditasnya turun, ya udah kita boleh sell dulu nanti bisa buy lagi di harga bawah seperti itu. Yang tadi yang target Mas Barul yang sampaikan tadi itu di target jangka pendek atau jangka panjang tuh, Mas? Uh, jadi seperti ini kalau saya Hmm. menganalisa seperti ya Mas ya. Mhm. Jadi kan ada namanya saham itu ada namanya area belinya. Bagi nasabah Mhm. yang misalkan boleh sharing-sharing lah atau DM bagaimana cara menghitungnya. Jadi saham itu sebelum naik itu dia cenderung naik. Turun, nah turunnya itu biasanya akan membentuk pola area beli, pola cangkul biasanya. Biasanya saham ini akan naik lebih tinggi daripada daripada apa namanya resist sebelumnya. Nah, seperti Inco ini kalau kita tengok ya mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan bisa untuk ke 9.000 dengan resistnya ada di 7.040. Nah, harga sekarang untuk saham Inco itu di 6.900. Kalau misalkan besok bisa break dari 6.000 dari 7.050 ya saham Inco ini akan menjadi break high. Seperti itu. Oke, siap. Ini sepertinya pertanyaan dari adik keluar udah eh, di kita bahas semua nih, Mas Barul. Oh ya, minggu depan kan kita udah puasa tuh, Mas Barul. Rekomendasi Mas Barul untuk selama bulan puasa nih di sektor apa nih, Mas? Nah, kalau Bahru sih biasanya lihatnya tuh lihat per ini Mas, per saham biasanya. Kalau per sektor Saham, biasanya kalau sektor sebenarnya masih masih komoditas yang masih ngehit. komoditas ya. Nah, tapi kalau untuk pribadi karena untuk bulan April, bulan-bulan Mhm. Maret, April, Mei ini ada namanya laporan keuangan yang baru keluar, Iya betul. ya kan? Nah, kalau laporan keuangannya bagus, otomatis dia akan lanjut naik. Tapi kalau laporan keuangannya udah kurang menarik, ya udah dia akan cenderung stagnan. Ya, yang terakhir ini saham yang baru keluar laporan keuangannya itu yang bagus adalah saham IPCC. IPCC. Kenapa? QNQ-nya kuartal ketiga ke kuartal 4 2021 itu naik kurang lebih 2.375%. Dari untung dari 1,7 miliar menjadi 43 miliar. Kalau ditengok dari year to year-nya, dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu naik 353%. Dari Mhm. minus 23 miliar menjadi untung 60 miliar. Nah, itu sudah kami rekomendasikan dari kemarin dari harga 500. Tapi untuk target kedepannya saham IPCC menurut Baru bisa balik lagi ke angka 650 sampai 700. Nah, Mhm. harga sekarang kan di harga 565. Tunggu turun sekitar 540 sampai 550 beli. Simpan, setidaknya akan balik lagi ke 650 sampai 700. Itu saham IPCC. Terus yang kedua, untuk analisa Bahrul itu ada di saham namanya TRJA, Transport Jaya. Nah, kenapa? Ini sudah turun kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 hari kerja, Mas. Mhm. Dari Jadi dari angka 380, dari angka 378
naik sampai ke sekitar 680. Nah, 10 hari turun balik lagi ke angka 372. 368 hari ini ARB-nya. Nah, tadi pagi kami rata-rata ke semua nasabah Bahrul, rata-rata Bahrul spek baik untuk saham TRCA ini di angka 368 di ARB-nya. Targetnya di angka berapa? Targetnya setidaknya di angka 470 sampai 500. Batasin resikonya sedikit, Mas. Batasin resikonya itu ada di posisi sekitar 360. Jadi seandainya turun lagi kan ada 8 poin. Tapi Betul. kalau misalkan masih lanjut lagi ke angka 470 saja itu udah dapat 100 poin, berarti 25%. Jadi resikonya lebih jaga seperti itu. Nah, Oh, terus oke, oke. Hmm? yang ketiga untuk saham pilihan Bahrul itu ada di saham Bank Maya pada Maya Ya. Masih Maya ya, Mas? masih area beli terus sih sebenarnya masih di 590. Untuk kalau untuk trading lumayan. Untuk trading kemarin pas waktu kita sharing sama Mas Sabar kan itu area Iya, belinya di 570 sampai betul, betul. 580-an. Sempat naik ke 640. Kalau untuk trading ya kurang lebih udah dapat 8%-an. Betul, Tapi betul. kalau untuk hold jangka menengah sebenarnya masih bisa balik lagi sekitar di angka jangka pendeknya Maya itu di angka 800. Tapi paling enak nunggu jualnya itu di angka sekitar 1150 sampai 1200. Nah, area belinya ada di angka berapa? Area belinya ada di angka 600 sampai 620 itu sementara. Batasin resikonya ada di angka 585 bagi yang trader. Tapi kalau yang misalkan agak invest, agak santai, kumpulin saja. Selagi masih di atas area supportnya. Supportnya itu di angka 500. Seperti Sejauh itu. ya, Mas. Ya, betul. Oke, siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lagi nih, Mas. SRTG Oke, gimana, Mas? Saratoga? SRTG. Nah, tahun ini ya rata-rata yang naiknya lumayan kencang itu grupnya Saratoga sama grupnya ini ya dari Bagi Hmm. Thohir ya. Itu semuanya rata-rata memang naiknya luar biasa. Jadi kalau yang ngikutin, wah itu cuan besar itu. Nah, untuk Sentimen apa Saratoga tuh, Mas? sendiri kalau gimana? Sentimennya apa tuh, Mas? Untuk Saratoga sendiri. Yang pertama laporan keuangannya lumayan bagus, Mas. Hmm. Nah, ditengok dari book value-nya pun untuk saham SRTG Saratoga ini bagus. Kemudian ditengok dari pair-nya pun lumayan bagus di bawah 5. Jadi ya menarik. Nah, jadi Saratoga ini sebenarnya grup ini adalah yang menaungi investasi dari grupnya Saratoga. Hmm. Investasinya apa? Ada MPMX, ada MDKA, ada PALM, ada Samiki juga yang kecil. Kemudian jadi semua sahamnya Saratoga rata-rata memang naiknya lumayan kencang. Kalau naiknya lumayan kencang, dia akan memberikan keuntungan untuk Saratoga. Seperti itu. Jadi kalau Saratoga itu ditengok dari anak-anak usahanya aja. Kalau anak-anak usahanya naiknya kencang, grupnya Saratoga akan jalan. Nah, untuk Saratoga sendiri, ini untuk 3 bulan terakhir sebenarnya sideways ya. Tapi untuk Hmm. kedepannya menurut Bahru masih bisa up. Di mana supportnya ada di posisi sekitar 2680, resistnya ada di 2900. Tapi untuk Bahru sendiri, untuk saham Saratoga, ditengok dari anak usahanya yang naiknya lumayan besar-besar semuanya. Menurut Bahru untuk Saratoga bisa di atas 3000 lagi. Di atas 3.000 lagi. Iya betul. Oke. Next itu Medco, Mas. Masih sektor komoditas. Oke, untuk saham Medco ini komoditas oil ya. Hmm. eh Sebenarnya dari saham Medco ini enak tradingnya, masih uptrend dari. Tapi karena sudah jebol dari MA90-nya dari area belinya di 585 dan harga sekarang di posisi sekitar 550. Nah, ini penentuannya itu ada di supportnya 540. Oke. Jadi kalau misalkan Medco ini bisa jebol dari 540, nah paling enak tunggu saja di daerah sini di angka 500 lagi di supportnya. Tapi kalau misalnya di 540 ini kuat dan dipantau, kita pantau itu saham sektor oilnya. Kalau misalnya oil naik, setidaknya saham Medco ini bisa balik lagi di atas 585. Jadi kalau misalnya bagi yang belum punya, sebenarnya 540 ini boleh cicil. Tapi paling nyamannya beli itu di harga berapa? Di harga 500 sampai 510. Paling nyamannya. Nah, target jualnya ada di berapa?
setidaknya di angka 720-an lagi tujuan. Seperti itu. Oke, Supportnya siap. di 90. Next itu SCMA gimana, Mas? Nah, SMA baru lihat itu masih downtrend. Sebenarnya masih downtrend, tapi di sini udah mau mendekati MA 90-nya. MA 90-nya ada di angka 306. Nah, selagi SMA ini selagi di bawah MA 90 ini kurang menarik. Untuk jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, saham SMA ini boleh dikoleksi karena kedepannya udah mulai berganti tren sepertinya. Karena kedepannya udah mulai berganti tren karena Pak induknya SMA kan ada Bukalapak, ada MTech seperti itu udah mulai naik terus. Nah, untuk SMA kalau yang mau tipe spekulasi buy itu boleh diangkat 270 sampai 276. Itu boleh spekulasi buy. Batasin resikonya ada di angka berapa? Batasin resikonya ada di angka 258. Kalau misalkan dapat, hold saja. Siapa tahu bisa break dari EMA 90 dengan target 340. Oh, SMA. siap. Next itu BRI gimana, Mas? BBRI ya, BBRI masih uptrend. Uh, Hmm. BBRI masih uptrend, di mana di angka 4.620 sampai 4.670 itu udah area beli. Hari ini naiknya BRI itu karena jackpot, jadi tutup atas dari 4670 tutupnya di 4730. Sepertinya untuk besok Senin itu bisa turun untuk Bank BRI. Nah, turunnya Bank BRI misalkan turun ke 4.600 itu udah boleh buy. Target jualnya ada di angka berapa? Untuk target awalnya itu ada di 4880. Nah, misalkan bisa break dari 4880 ya setidaknya BRI akan menuju ke 5000. Batasin resiko Bank BRI itu di angka 4490. Nah, tapi BRI ini tipenya santai ya. Ya, Cenderung naik pelan-pelan cenderung naik. Analisa baru sih bisa ke 5000 kalau misalkan market masih uh, kondusif, masih aman. oke. Next, Mas Bahru, ini ada pertanyaan nih. Apakah saham retail tahun ini utamanya saat bulan puasa akan cemerlang, Pak? Dan sebaiknya untuk saham Pewon gimana tuh, Mas? Nah, Bisa masuk di angka yang berapa? oke, yang pertama saya P1 dulu ya. P1 Iya. sebenarnya ini udah jebol dari supportnya. Udah jebol dari supportnya di posisi 408, 490. Dia akan balik lagi sekitar setidaknya ke 466. Tapi paling enak nyambut P1 itu ada di posisi sekitar 440. Paling enak nunggu di sana. Kenapa? Naiknya P1 sama paling kalau naiknya P1 dari harga sekarang itu sekitar ke 520. Jadi di harga sekarang itu masih nanggung sebenarnya. Jadi untuk P1 sih masih nanggung, jadi skip dulu. Nah, untuk sektor retail ya ada LPPF, MAPI. Nah, LPPF sendiri itu cenderung uptrend sebenarnya. Itu saya ngikutin dari bawah loh, dari harga 1.500 sampai harga sekarang itu kalau ditengokin enak, uptrend terus seperti itu. Nah, untuk LPPF itu masih uptrend posisinya. Itu boleh beli di angka 5.800 sampai posisi sekitar 6.000. Nah, kalau misalkan masih batasan resikonya ada di 5.350. Break dari angka 6.500 untuk saham LPPF ini setidaknya bisa balik lagi ke 7.000-an. Nah, tapi saya masih rekomendasikan untuk saham LPPF sih sebenarnya untuk trading ya. Tapi kalau untuk invest ya mungkin harus diwanti-wanti kalau misalkan dia jebol dari supportnya. Kemudian MAPI sendiri posisinya ya uptrend, tapi uptrendnya itu kecil-kecil sekali. Paling ngerenknya cuma 5% seperti itu. Mhm. Jadi MAPI sendiri kalau misal mau beli itu di angka 820 sampai di angka 830. Batasin resiko di 795 dengan target jualannya itu ada di posisi sekitar 890 sampai 900. Naiknya tipis-tipis untuk MAPI ini. Paling enak LPPF. Kalau untuk sektor seperti consumer goods seperti Unilever, Indofood sama IJBP sih kurang menarik secara teknikal. Jadi paling enak sih LPPF kalau untuk di trading. Oke, siap. Sepertinya pertanyaan ini udah habis nih, Mas Bahru.
Kita masuk ke next session. Perkiraan ISG minggu depan gimana nih, Mas? Nah, IHSG sendiri Mas Sabar, jadi kita lagi menunggu untuk pergerakan IHSG itu masih tetap ya di 7.000 sampai 7.100. Nah, Hmm, kita melihat itu sebenarnya nanti IPO-nya Gotoh. betul ya. Kalau nggak salah tanggal tanggal awal bulan ini tanggal 7 itu apa namanya masa penawaran yang kedua udah selesai. Nah, jadi kita tengok kalau misalkan Goto ini bisa bagus, setidaknya bisa arah sekali dua kali, ya setidaknya Oh, bisa membawa iya. IHSG ini di atas 7.100 atau break high lagi. Kenapa seperti itu? Goto ini di saat IPO nanti itu bisa market cap-nya itu Mod Bahrul itu di sekitar di posisi sekitar 6 sampai 5 besar kita. Jadi yang pertama tetap BCA, yang kedua BRI, yang ketiga Mandiri atau Telkom ya kan. Yang keempat ini bisa aja Goto nanti. Karena Iya, iya. kalau misalkan apalagi Goto ini bisa arah kan naik 25%, wah ini bisa nomor 5 Iya. dan bisa bergerak ke nomor 4. Kalau bisa arah seperti itu bisa bikin IHSG setidaknya di atas 7.100. Bisa break high lagi. Seperti itu. Oke, siap. Ada rekomendasi lain untuk minggu depan, Mas Bahrul? Ya, untuk saham sih nggak usah terlalu banyak, ya cukup tiga itu Hmm. saja. Tapi kalau misalkan nanti kan kita update lagi bagaimana perkembangannya. Jadi misalkan ada nasabah yang ingin sharing-sharing, silakan DM Bahrul atau WhatsApp Bahrul kan. Tapi yang paling enak DM Bahrul aja di Instagram, nanti saya akan balas. Jadi rekomendasi saham atau bagaimana atau saham-saham yang memberikan peluang untuk bisa memberikan return itu akan kita bahas. Terakhir, Oh, terakhir paling enak tuh kita dapat di saham ini Hexa, udah dapat dividennya, chartnya pun masih uptrend, itu enak. Tapi saya nggak rekomendasikan untuk beli sekarang ya, nanti ada area belinya lah.